Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Nurul dibimbing teman-temannya untuk berdoa. Baik, Pak. Mbak Dudung siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Nurul. Sebelum itu, Bapak akan mempresentasi kalian. Dimulai dari presentasi 1 ada Nurul, Hadir, Pak. 2 Ayu, Hadir, Pak. Rani, Hadir, Pak. dan Ike. Hadir, Pak. Jadi semua hadir ya pada hari ini. Sebelum itu Bapak ingin kalian berdiri terlebih dahulu. Coba berdiri yuk. Sekarang kalian rapikan baju kalian terlebih dahulu biar kelihatan enak dan enak dipandang. Sekarang kita akan nyanyi bersama lagunya Garuda Pancasila. Sudah hafal semuanya kan tentunya? Sudah. Oke, bersama-sama kita nyanyi 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang Bapak juga punya tepuk, yaitu tepuk semangat. Seperti ini, tepuk semangat. Semangat, semangat. Bisa kan? Bisa. Sekarang kita coba tepuk semangat. Semangat, ya, semangat. Silakan kalian duduk kembali. Kita belajar tentang yang namanya bilangan bulat. Ada yang masih ingat bilangan bulat itu apa? Saya Pak, Apa? bilangan bulat itu bilangan yang memiliki bilangan positif dan bilangan negatif. Ya, benar banget. Ayu, tepuk tangan dong buat Ayu. Jadi ya, benar seperti yang Ayu katakan tadi, ada yang positif juga ada yang negatif. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentunya kalian mencapai dan dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan baik. Tadi kan disampaikan bahwa ternyata bilangan bulat itu adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian ada contohnya. Contohnya gimana sih Pak bilangan bulat itu? Jadi contoh bilangan bulat itu ada dimulai dari angka negatif 3, kemudian kita tambah lagi negatif 2, kemudian ada negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi angka positif di sini itu tergantung pada angka yang ada di kiri. Begitupun sebaliknya. Kenapa disebut dengan bilangan bulat? Kemudian kita akan masuk pada konsep penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan dengan jenis bilangan bulat yang sama akan menghasilkan jenis bilangan yang sama. Jika operasi penjumlahan dilakukan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif juga. Contohnya, ketika ada 4 ditambah atau dijumlahkan dengan 4 sama dengan 8. Kenapa? Karena ini sama-sama bertanda positif. Sudah paham? Kita lanjut ke pengurangan. Setelah tadi ada penjumlahan, kita pengurangan. Pengurangan bilangan bulat adalah perhitungan bilangan bulat dengan menggunakan operasi pengurangan yang menghasilkan bilangan bulat. Pengurangan bilangan dengan bilangan bulat negatif sama halnya dengan menjumlahkan bilangan dengan lawan dari pengurangannya. Contohnya ada A negatif B sama dengan A plus B. Apakah kalian sudah mengenal dari konsep operasi bilangannya? Belum. Bapak kasih contoh. Seperti yang dicontohkan, negatif bertemu dengan negatif. Jadi ketika ada operasi negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah
positif. Ketika ada negatif bertemu dengan positif, hasilnya adalah negatif. Ketika ada positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif sama karena itu cuma dibalik saja. Kemudian ada yang positif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah positif juga seperti yang sudah dicontohkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika ada contohnya ada 7 positif 7 dikurangi negatif 3. Negatif bertemu dengan negatif sama dengan Positif. maka sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan? Belum Belum. ada ya. Kita lanjut materi selanjutnya. Kita akan mengenal yang namanya garis bilangan. Tadi kan kita sudah mencontohkan tentang bagaimana penjumlahan dan pengurangan dari bilangan bulat. Sekarang kita akan menggunakan garis bilangan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu tentang garis bilangan. Jadi garis bilangan ini dibuat untuk membantu memecahkan dari bilangan bulat. Seperti pada gambar ada garis, kemudian ada titik-titik, kemudian ada angka dimulai dari angka bukan min tapi negatif. Kemudian ada negatif 3, negatif 2 dan seterusnya sampai angka 4. Ketika nilainya semakin kecil, maka kita menarik garis ke kiri. Ketika nilainya semakin besar, maka menarik garis ke Kanan. Sebelum itu Bapak mau tanya, negatif 3 dengan 1 itu lebih besar mana? 1. Negatif 2 dengan 1 lebih besar mana? 1. Ya, jadi ketika negatifnya nilainya semakin gede, maka nilainya semakin kecil dan ditarik ke kiri. Kemudian nilainya semakin besar pada positif, maka ditarik ke Kanan. Kita coba aplikasinya. Contoh penjumlahan menggunakan garis bilangan. Coba tolong Ayu dibaca soalnya. Min 5 negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Kenapa bisa negatif 8? Karena min ketemu Ya, negatif bertemu dengan positif menjadi negatif seperti yang sudah dicontohkan pada sebelumnya. Kalau menggunakan garis, maka kita akan start dari angka 0. Kemudian kita berjalan menggunakan angka yang ada di awal dari soalnya, yaitu berapa? negatif 5. Negatif 5 itu tariknya ke kiri apa ke kanan? Kiri. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai negatif 5. kemudian positif bertemu dengan negatif, hasilnya Negatif. karena negatif maka kita tarik lagi ke Kiri. berapa? 3. Coba dari angka 5. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah negatif 8. Jadi ini memudahkan dalam kita mengerjakan soal yang seperti ini. Ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Sudah paham tentang garis bilangan? Sudah. Nah, seperti ini. Untuk lebih jelasnya, ini ada contoh lagi yaitu negatif 8 plus positif 4. Penyelesaiannya langkah pertama adalah bilangan negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kiri. Kemudian langkah 2, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Kemudian langkah ketiga, bilangan keempat atau yang positif ya, plus 4. Artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan atau ke kanan. Jadi tadi ada di negatif 8, kalau ke kanan berarti melangkah 4 kali ke kanan menjadi, coba itu deh, 1, 2, 3, 4. ada di angka Negatif 4. maka negatif 8 ditambah positif 4 sama dengan hasilnya adalah Negatif 4. bagaimana, apakah sudah tahu tentang garis bilangan dan bilangan operasinya? Sudah. Ya, karena sudah tahu, maka Bapak akan memberikan soal tetapi ini dikerjakan secara berkelompok.
Karena ini cuma 4 orang, maka saya anggap ini adalah satu kelompok. Silakan kalian kerjakan, kemudian kalian tuliskan hasilnya di lembar kerja yang sudah Bapak sediakan. Silakan berkelompok. Baik Pak. Ya, jadi kan soal ada 3, silakan dikerjakan sesuai dengan Ini ditulis namanya dulu ya Pak ya? ya, ditulis namanya, identitasnya. Pak. Ada yang belum paham bisa ditanya. Ayu. Ya, ayo. Ike. Di sering. Oh, sebenarnya Ada kesulitan? belum Pak. Ya, benar, jadi dong selalu di tengah ya. Berarti kalau negatif itu dari kiri ya Pak ya? Ya, dari kiri. Semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Negatif 5. 5. 3 kurangi 2. Sampai 5 deh. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah. Baik, Bapak akan minta kalian untuk mempresentasikan. Jadi ada satu perwakilan untuk maju ke depan. Siapa yang berani? Saya Pak. Rani, silakan. Silakan Rani, bisa dijelaskan hasil kerja kelompok kalian. Untuk soal yang pertama yaitu 1 plus dalam kurung negatif 4. Nah, cara pengerjaannya itu yang pertama kan ada 0. Ya. Nah, nanti 0 tarik garis ke angka 1 karena itu kan angkanya 1 ya. Nah, setelah itu tarik garis 3. Kan ini kan pertama 0 ke 1. Habis itu kan tarik garis ke main 4. Berarti 1 2 3 4. Nah, hasilnya itu main 3. Gitu. Bukan ini ya, tapi Oh, negatif. maaf negatif. Ya. Lanjut. Untuk soal yang kedua, negatif 3 negatif 2. Ya. Nah, cara pengerjaannya 0 tarik garis ke negatif 3. 1 2 3. Nah, selanjutnya setelah itu negatif 3 tarik garis 2 ke kiri. 1 2. Nah, jadi hasilnya negatif 5 karena negatif 3 ditambah negatif 2. Hasilnya negatif 5. Ya, benar. Terus yang terakhir, Rani, diselesaikan. Yang ketiga, 1 dikurangi negatif 2. Jadi dari 0 tarik garis ke 1. Nah, setelah itu dari 1 tarik garis ke 2. 1 2. Karena kan ini 1 dikurangi negatif 2. Hasilnya positif 3. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Rani. Silakan Rani bisa kembali ke kemarin. Tandanya yang berbeda, maka itu harus lari ke kiri. Kalau ada yang tandanya ke sama namun negatif, juga larinya ke kiri. Karena ini juga tandanya sama negatif, tapi ada 2 negatif, maka larinya ke kanan. Dan jawabannya sudah sangat betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, kalian kan sudah paham. Dari pembelajaran kali ini, kira-kira apa yang kalian masih ingat sampai sekarang? Apa sih bilangan bulat itu? Ada yang berani menyimpulkan dari ini? Ya. Bilangan bulat itu yaitu bilangan caca yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian, kalau ada tanda negatif bertemu dengan negatif, hasilnya Positif. kemudian ada negatif bertemu dengan positif, hasilnya kemudian ada positif ketemu dengan negatif, hasilnya dan yang terakhir ada positif bertemu dengan positif, hasilnya adalah positif. Kalau positif itu tarik garis ke kalau negatif tarik garis ke kiri. Ya, kita paham ya. Jadi saya rasa pembelajaran pada hari ini sudah cukup baik, dan jangan lupa kalian tetap belajar dan membaca materi yang akan dipelajari selanjutnya, sehingga kalian ketika melakukan sebuah pembelajaran kalian mempunyai modal dalam belajar. Kira-kira seperti itu. Sebelum pulang kita nyanyi sayonara terlebih dahulu. Silakan berdiri. Ada
Ada yang memimpin buat nyanyi? Ada dong, harus berani, udah kelas 6. Ayo. Rani. Ayo. Ayo. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Sayonara. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Kami menjadi murid-murid dan anak-anak atas atensinya pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Karena kita diawali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Sekarang saya tunjuk Ike buat mimpin doa pada pembelajaran kali ini. Dibaca siap doa mulai. Doa selesai. Terima kasih hadirin di jalan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.